Manchester City Rio Ferdinand puji bek siluman Manchester United. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pujian kepada Luke Shaw. Usai partai derby Manchester, ia menilai sang bek tampil dengan sangat istimewa sebagai bek tengah baru-baru ini. Di akhir pekan kemarin, Manchester United berhadapan dengan Manchester City di Old Trafford. Pada laga ini, Erik ten Hag secara mengejutkan memainkan Luke Shaw sebagai bek tengah alih-alih di posisi bek kiri yang merupakan posisi aslinya. Tidak disangka-sangka, Shaw tampil apik di posisi tersebut. Ia berhasil menjinakkan mesin gol andalan City Erling Haaland sehingga ia tidak berkutik selama pertandingan. Ferdinand mengaku terkesan melihat aksi sang bek. Bagi saya, pemain terbaik United di derby kemarin adalah Luke Shaw, buka Ferdinand kepada Vip with 5. Ferdinand menilai Shaw menunjukkan performa yang sangat apik sebagai bek tengah Manchester United. Pemain timnas Inggris itu sangat tenang dalam mengawal pertahanan setan merah sehingga para penyerang City, termasuk Haaland, frustasi untuk menembus lini pertahanan setan merah. Luke Shaw bermain dengan baik terutama di menit-menit akhir pertandingan. Ia menghalau bola-bola atas dengan baik, ia membuat sejumlah intercept dan ia sangat tenang meski lawan menekan, beber Ferdinand. Luke Shaw dan skuad Manchester United saat ini mulai fokus untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Di tengah pekan nanti, setan merah akan bertandang ke Selhurst Park untuk menantang Crystal Palace di lanjutan IPL 2022-2023. Mudryk tertikung, Arsenal fokus rekrut Dusan Vlahovic. Klub Premier League Arsenal dilaporkan membuat manuver baru di bursa transfer. The Gunners dilaporkan mulai mengalihkan fokus mereka pada striker Juventus Dusan Vlahovic. Di bursa transfer kali ini, Arsenal center dikaitkan dengan Mikhailo Mudryk. Winger Shakhtar Donetsk itu disebut-sebut jadi pemain yang diinginkan untuk Mikel Arteta musim dingin ini. Namun The Gunners mendapatkan pil pahit dari perburuan sang winger. Pasalnya, rival mereka Chelsea berhasil membajak transfer sang winger di akhir pekan kemarin. Dilansir Calcio Mercato, Arsenal langsung mengambil manuver baru. Mereka dikabarkan kini fokus untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Butuh striker. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada alasan yang kuat mengapa Arsenal kini mengalihkan fokus ke Vlahovic. Saat ini, The Gunners kekurangan striker. Bomber andalan mereka Gabriel Jesus harus menepi agak lama karena cedera. Itulah mengapa Vlahovic yang sejauh ini tampil ciamik di lini serang Juventus dinilai mampu menyelesaikan masalah lini serang Arsenal. Ajukan tawaran. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal benar-benar serius ingin mendaratkan pemain timnas Serbia tersebut. The Gunners sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang striker. Nilainya berada di kisaran 80 juta euro. Arsenal berharap tawaran tersebut bisa diterima Juventus sehingga Vlahovic bisa segera merapat ke London Utara. Siap bernegosiasi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak menutup pintu negosiasi untuk transfer Vlahovic. Kendati sang striker saat ini menjadi tumpuan lini serang mereka, Juventus dikabarkan sedang mengalami masalah ekonomi, sehingga mereka mau tidak mau harus menjual beberapa aset tim mereka. Permintaan terakhir Iwan Bule sebelum lengser dari PSSI.
Muhammad Iriawan dipastikan lengser dari posisi Ketua PSSI. Sebelum dinyatakan resmi lengser dari posisinya, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengajukan permintaan agar Sintayong tetap melatih timnas Indonesia. Masa jabatan Iwan Bule akan habis dalam beberapa waktu ke depan. Dia sudah pasti tidak mencalonkan diri untuk menjadi Ketua PSSI pada periode 2023-2027 lewat Kongres Luar Biasa yang digelar pada 16 Februari 2023 nanti. Selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Iwan Bule diketahui punya hubungan yang dekat dengan Sintayong. Dia pasang badan dan memastikan pelatih asal Korea Selatan itu tidak dipecat saat dalam periode sulit. Kini kondisi Sintayong sedang sulit usai kegagalan di Piala AFF 2022 lalu. Lantas seperti apa pesan Iwan Bule untuk Sintayong sebelum lengser di PSSI? Meminta Sintayong untuk bertahan. Di tengah gonjang-ganjing suksesi PSSI dan masa depan Sintayong, Iwan Bule membuat permintaan yang mungkin jadi terakhir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PSSI. Dia ingin Sintayong bertahan di Indonesia. Masa bakti Sintayong sendiri sebagai manajer pelatih timnas Indonesia akan kadaluarsa pada Desember 2023 setelah ditunjuk pada Desember 2019. Tanyakan saja ke Sintayong, saya minta untuk terus bisa melatih timnas Indonesia karena semuanya proses. Tapi silahkan bertanya ke dia, ujar Iwan Bule. Kontrak Sintayong akan habis pada akhir tahun ini. Tidak boleh saya, nanti pengurus atau ketua PSSI yang baru yang bisa melakukan itu, jelas Iriawan. PSSI siapkan evaluasi untuk Sintayong. Kabarnya PSSI juga tengah melakukan evaluasi terhadap Sintayong pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sintayong, jika dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia, bakal punya banyak agenda penting sepanjang 2023. Pria asal Korea Selatan itu harus menyiapkan tim untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20.